Kami tolak dari setiap distraction dalam hidup kami, dalam pikiran kami malam ini. Dan dalam nama Yesus, kami mau tunduk di bawah kuasa firman-Mu. Dan biar firman itu, kuasa-Mu itu yang menjadi daging dalam hidup kami, membuat sesuatu perkara ajaib dalam hidup kami. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin, karena Tuhan Kau ajaib buat kami. Kuasai tempat ini, kuasai setiap pribadi kami Tuhan, setiap orang yang mendengar firman, berkati, kuasai, biar Roh-Mu tinggal di atas kami Tuhan, di tengah-tengah kami hari ini. Kuasai hamba-Mu menyampaikan firman, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan ilahi dari hati Tuhan, yang jadi kerinduan Tuhan buat kami. Bicara Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu, hari ini kami siap ditegur, kami siap dididik, diajar dengan firman-Mu. Kami siap untuk terima firman, kami siap berubah, kami siap dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik kita mempercayai, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Kita sudah belajar minggu lalu tentang kemarahan ya. Yang datang mungkin tahu, mungkin beberapa yang belum datang kemarin atau nggak datang kemarin bisa lihat di online lah nanti. Kita review sebentar ya Bapak Ibu ya, karena hari ini malam ini kita akan bicara lebih dalam tentang kemarahan ini. Orang boleh marah nggak? Pendeta boleh marah? Kalau marah tetap kudus? Tergantung, pinter loh dia. Kalau marah apakah tetap berkenan di hadapan Tuhan? Oh, berarti kalau marah masuk neraka? Loh, boleh nggak berarti? Boleh, marah boleh. Kemarin Yohan ada telepon aku bilang begini dia. Saya diserang sama pendeta ceritanya. Pakai ayat. Ayat apa? Timotius. Ayatnya kira-kira bunyinya begini. Seorang hamba Tuhan jangan suka bertengkar. Jadi gak boleh marah-marah. Nah terus karena dia diserang orang, dia nanya ke saya. Terus bagaimana? Kalau aku pernah ada pengalaman sih kalau diserang. Karena orang selalu bilang aku jahat. Orang selalu bilang aku galak. Aku ngomong sama Yohan. Kalau baca firman, baca ayat, ini buat kita semua ya. Jangan cuma dibaca, ditelan, diartikan. Karena ingat baik-baik. Alkitab kita ditulis oleh orang Yahudi, untuk orang Yahudi, dengan adat istiadat kebiasaan orang Yahudi, era 2000 tahun yang lalu. Jangan diterjemahkan di tahun 2022, di Indonesia, di gaya kita, budaya kita, kebiasaan kita. Nggak nyambung. Kalau kita tahu ayat itu kembali kepada originnya, baru kita sadar, dibilang, hamba Tuhan jangan suka bertengkar. Kata bertengkar makrome dalam bahasa Yunaninya itu artinya adalah jangan jadi hamba Tuhan yang angkat senjata pergi perang. Jangan jadi orang yang bawa senjata terus memulai sesuatu dengan orang lain dengan senjata yang kau punya. Nusuk orang, bunuh orang, rampok itu nggak boleh. Jadi tidak boleh hamba Tuhan itu memulai sebuah peperangan besar. Kalau dari situ baru nanti, kalau kita tahu yang ini, baru nanti di bawah-bawahnya ketahuan. Di ayat di atasnya persis akan ada sebuah kata-kata begini. Jangan ribut, kira-kira ya gambaran kasarnya ya, yang sederhana tulisannya begini. Jangan ribut karena hal-hal yang tidak penting. Jadi karena hal gak penting, terus ribut bawa senjata, bacok orang, gak boleh. Itu bukan cuma hamba Tuhan yang gak boleh begitu, semua juga gak boleh. Tapi karena ada terjemahan hamba Tuhan, itu diberikan kepada pendeta doang. Salah padahal. Jadi hari ini kita akan belajar, dan saya berdoa kita ngerti baik-baik. Ada 4 jenis kemarahan di dalam Alkitab. Dan kita lihat nanti, kita itu yang mana. Jadi apakah berdosa itu marah? Tergantung. Kita marah terus masuk neraka? Tergantung juga. Apakah kita bisa marah dan tetap kudus di hadapan Tuhan? Tergantung juga. Yang mana dari yang 4 itu? Jadi tidak bisa dibilang, oh boleh marah, boleh gampar istri, tetap masuk surga. Gak bisa. Yang mana kemarahanmu menentukan jalurmu. Sampai sini nangkep ya? Nah hari ini kita akan belajar 4. Yang pertama kita belajar namanya ada yang sudden anger. Kemarahan yang spontan, yang tiba-tiba keluar. Saya kasih Anda satu contoh dulu sebentar. Amsal 14 ayat 17. Amsal pasal 14 ayat yang ke-17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia ngomong begini, a quick tempered man does foolish thing. Orang yang
quick temper, cepat marah, itu melakukan hal-hal yang bodoh. Jadi bukan karena dia pemarah, bedakan ya. Orang marah dengan pemarah itu lain. Orang kalau marah karena sesuatu terpicu marah, ya marah. Kilaf itu marah, bisa. Tapi kalau pemarah itu berulang-ulang. Jadi kalau ada orang berantem, terus nonjok sekali, wah sorry, nggak sengaja, kilaf. Lagi panas, refleks. Itu kalau sekali refleks. Tapi kalau refleks, itu nggak refleks sudahan. Bolak-balik soalnya. Itu terencana. Marah itu sekali. Pemarah berulang kali di aneka kesempatan dan aneka situasi. Bedakan. Nah, Alkitab nulis, a quick-tempered man does foolish thing. Kita ini kadang-kadang pemarah, cepat marah karena menyalahkan sesuatu. Orang kalau dibilang, kenapa sih kau suka marah-marah? Di sini kan kita semua punya label ya. Oh, kalau ngomong kok Teddy, wah orangnya kalem ya, baik, sabar. Kalau ngomong Cikes, apa Josh? Singa. Oh, singa. Terjemahkan sendiri, singa. Ini teddy bear, ini singa. Kira-kira kan tahu, semua orang punya label. Oh, yang ini kayaknya mudah marah nih. Ini jangan disenggol, ini senggol bacok. Ada orang yang kalau diomong jangan marah, ditegur, dia suka menyalahkan begini. Aku memang dari dulu begini. Aku, ada lagi yang lebih, ini banyak ini di sekeliling kita. Mereka bawa-bawa suku. Saya memang Batak, Medan, Wuras. Jadi kalau ngomong memang begini. Gak ada hubungannya loh padahal. Banyak orang Medan yang ngomong lemah lembut. Ada banyak. Orang Batak yang ngomongnya pelan, banyak. Orang Jawa yang ngomongnya jejeritan, banyak. Tapi kita suka menyalahkan. Oh, aku memang backgroundnya begini. Orang tuaku begini. Oh, aku memang cepat marah. Ya gimana lagi, memang bawaan orok. Kita nyalain kanan kiri, kita punya banyak pembelaan. Padahal intinya kan cuma satu. Kita kehilangan kendali. Keyword dari sudden anger, kemarahan yang tiba-tiba yang muncul, itu adalah kemarahan yang tidak terkendali. Sebenarnya cuma itu kok. Kita nyalain yang lain, kita nyalain semua orang, kita nyalain keadaan, kita nyalain apapun kecuali kita yang kita nggak pernah salah. Tiba-tiba marah. Ada lagi ayat lain, Amsal 18 ayat 13. Ayat 18, ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Dibilang bodoh, sama dengan yang tadi. Orang yang quick tempered itu do foolish thing. Berlaku bodoh, sama. Ternyata Alkitab menyamakan orang yang gampang bales, gampang ngomong, gampang komentar, gampang nyeletuk, tapi nggak denger baik-baik, itu sama dengan sudden anger. Ada respon yang keluar, biasanya ketidaksukaan terhadap sesuatu. Lihat sesuatu, lihat orang ngomong, lihat orang bicara, lihat orang melakukan sesuatu, kita nggak suka, nyeletuk. Ih, kok gitu ya? Ih, begini. Waduh, orang tua kok begini, kok begitu. Kemarin ada beberapa waktu lalu ada sebuah berita Bapak Ibu di Amerika. Jadi ada seorang anak, satu keluarga lah ceritanya. Dia itu pergi ke restoran, lalu ada satu stroller, tahu ya, kereta dorong bayi itu, yang ada tutupnya. Nah, ada bayinya di dalam, tapi gede. Jadi orang lihat, orang sekilas lihat, orang kan nggak tahu, nggak kenal. Tapi pengunjung lain melihat itu anak sudah gede, dimasukin stroller. Ini memang orang tuanya nggak beres, manjain anak. Tapi karena mereka merasa nggak kenal, dibiarin, cuman kasak kusuk di belakang. Nah, begitu keluarga ini duduk, anak ini jerit-jerit, berontak, marah-marah, tendang-tendang, meja ditendang sampai kocar-kacir, makanannya jatuh semua. Waitress datang, dibersihin, dikasih makanan baru, ditendang lagi, berulang 2 kali. Lalu orang-orang mulai komplain, mulai nggak enak, nggak nyaman. Nah, ada satu pengunjung datang ke meja dia, ngomong, Pak, tolong anaknya dikendalikan. Ini liar. Anak ini ngawur, ini sudah gede, kenapa kok manjain? Kamu yang salah, bad parenting. Begitu dibuka tudungnya, tutupnya stroller itu dibuka, ternyata anak ini cerebral palsy Bapak Ibu. Yang kepalanya besar itu. Sakit. Dan dia tidak bisa komunikasi, dia tidak bisa ngomong aku nggak enak, aku nggak suka, nggak bisa. Jadi dia cuma tantrum begitu rupa dan tak terkendali. Begitu dibuka orangnya kaget.
Sorry ya, maaf, minggir. Itu orang foolish, bodoh. Kata-kata kitab. Masuknya kategorinya sudden anger. Kita terpicu, kok begini sih, kok begitu sih. Tapi nggak tahu keadaan. Kita langsung ambil kesimpulan, salah orang tuanya. Salah, bad parenting ini. Dan seringkali kita ini kena masalah gara-gara ini loh. Kalau di kelas Ibrani, Handoyo sering kumarahin dia. Kalau saya ngajar sesuatu ya, contoh kita bicara masalah syama. Syama itu mendengar bahasa Ibrani. Nanti gini ya, bentuknya syama itu begini, nanti kalau keadaannya begini dia berubah. Nanti kalau Tuhan yang ngomong dia berubah. Kalau syama diberikan kepada orang itu berubah bentuknya jadi somea, jadi apakah somim, somot, dan segala macam. Saya ngomong ngajar belum kelar, dia suka nyolot. Kalau gitu ngapain gini? Kenapa nggak begini aja? Loh, belum kelar. Sekali ku biarin, 2 kali ku biarin. Lama-lama, diem nggak kamu? Sebelum ku kick out dari Zoom. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk nyeletuk ngomong. Dan jangan diterusin. Kalau diterusin, berantakan kita. Ada lagi ayat lain ngomong. Amsal 19 ayat 19. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Hot-tempered man must pay the penalty. Tadi dibilang quick-tempered, cepat marah. Ini juga sama kalau terjemahan bahasa Indonesianya cepat marah. Tapi kalau dalam terjemahan Inggrisnya bilangnya hot temper, yang panas. Dokter itu secara medik ya, kita belajar sesuatu. Banyak orang bilang Alkitab iman sama otak itu nggak nyambung. Iman tidak bisa disainskan, sains tidak bisa diimani. Padahal salah loh. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu scientific. Beberapa memang tidak bisa terjelaskan, tapi bukan berarti bertentangan, enggak loh. Dokter ngomong begini, orang yang cepat marah, ingat ya kemarin kita belajar ya, satu-satunya emosi di dalam diri manusia yang disainskan itu emosi marah. Kalau marah-marah terus, tekanan darah tinggi, high blood pressure, tekanan darah tingginya naik, mulut jadi kering, pecah-pecah, lalu detak jantung meningkat, nanti memicu stroke dan segala macam, itu disainskan. Tapi nggak ada sains yang bilang begini, kalau banyak ketawa, nanti awet muda, nggak ada. Kalau banyak ketawa, duit dapat banyak, nggak ada. Hanya satu yang disainskan, amarah emosinya. Kenapa? Karena sangat related dan sangat efek sekali ternyata. Yang hot tempered, makanya dibilang hot. Hot itu bayangkan ada satu panci isinya air, diboil, direbus, dipanasin, meletup ya, itulah temperednya. Hot. Rusak semua nanti, pasti pecah. Sudden anger ini. Lah, yang jadi masalah adalah waktu kita jadi sudden anger, kita jadi pemarah karena sesuatu yang kita gak suka, hot tempered, Alkitab ngomong pasti akan bayar denda, kena denda, bayar penalti. Dokter sudah akan kasih penaltinya. Marah terus, mati ntar, umur pendek. Marah terus, kamu akan kehilangan keluargamu, hubungan maksudnya ya. Kamu kehilangan sahabatmu, temanmu, orang gak akan ketemu, gak akan mau lagi hubungan sama kita. Pemarah gak jelas. Ada penalti. Penaltinya akan ada banyak sekali. Bukan cuma masalah kesehatan, bukan cuma masalah relationship, akan ada banyak perkara. Saya ada kenal satu orang, dia itu kerjanya dagang. Lalu dia keluh kesah suatu hari. Kok daganganku sepi ya? Orang customer gak ada yang mau datang. Begitu di konseling, ditanyain, ngobrol sama dia, ngobrol sama istrinya, ngobrol sama pegawainya. Ketahuan begini ternyata. Kenapa sepi? Bukan diguna-guna, bukan disantet, bukan diapa-apain, tapi karena kasar. Jadi dia ini jualan dan dia merasa kalau mau beli, kalau enggak usah. Jadi kalau ada customer nanya, Pak, ini kaos ada baju hijau enggak? Lihat, ada hijau enggak di sini? Ada, lihat. Hah? Kenapa nanya? Loh, kan orang cuma nanya ya. Kalau nggak ada ngomong aja nggak ada. Nanti dia udah pajang, terus nanya lagi,
Pak, yang ada kerahnya ada nggak? Lihat, ada nggak? Sudah tahu nggak ada, ditanya. Responnya marah. Dia bukan marah pengen gebukin, enggak. Cuman karena sudden anger. Hot temper. Jadi kasar, jadi marah. Orang akhirnya bilang, wes nggak beli di kamu nggak apa-apa. Toko sebelah juga banyak. Sepi. Sampai suatu ketika nggak ada beli, nggak ada orang satu pun datang, bingung. Dan kita sering ngalami yang begitu. Kita kehilangan, itu penaltinya. Kita kehilangan kerjaan, kita kehilangan berkat, kehilangan orang, kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan banyak hal gara-gara pemarah. Dari orang yang hubungan baik-baik, pacaran, suami istri, gara-gara salah ngomong, bisa ribut berantem berhari-hari nanti. Gara-gara cuma satu celetukan, gara-gara satu pemicu, buyar semuanya. Nah, pertanyaannya adalah begini, kita semua tidak ada satupun yang lepas dari sudden anger. Semua orang pasti akan mudah terpicu untuk marah. Tapi pertanyaannya kan begini, terus gimana caranya supaya kita tidak doing foolish thing, kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh karena kemarahan yang sesaat ini. Kalau Alkitab nulis satu, ada namanya buah roh. Buah roh yang pertama dia bilang adalah penguasaan diri, self-control. Sudden anger itu berarti kita disuruh controlling. Dan kita tuh semua sebenarnya loh mampu kok untuk mengontrol. Coba ya, pernah nggak Anda, ini flashback lah. Pernah nggak dalam hidup ini Anda lagi marah sama orang nih. Saya ngamuk sama Kes misalnya. Lagi jejeritan sama Kes, ku bentak-bentak dia. Terus tiba-tiba di tengah kemarahanmu, Anda terima telepon. Lagi Kes, halo? Tiba-tiba ngomong bisa pelan. Itu kan berarti kontrol. Nangkep maksudnya ya? Karena kita ada satu kepentingan, apalagi kalau yang nelpon ini klien, customer, atau bos. Langsung, oh iya Pak, siap-siap. Ya, oke. Lanjut, kenapa kamu begitu tadi? Marah lagi. Artinya kita sebenarnya itu bisa ngontrol. Sebenarnya. Cuman kita seringkali memilih lepas. Melepaskan emosi, melepaskan kontrol, itu nikmat memang. Puas, adrenalin mengalir rasanya. Di mana adrenalin ada endorfin, itu temennya. Jadi kenapa orang itu suka ke rumah hantu, bayar mahal, ditakut-takuti, tapi seru. Rada edan memang kita ini. Naik roller coaster, istriku ini penggemar permainan ekstrim. Yang menantang maut, jungkir balik, terserah wis. Pokoknya yang serem-serem dia seneng. Dan saya suka ngajak, ayo naik. Saya pecinta kehidupan. Peace lover aku itu. Saya bukan extreme lover. Tapi orang seneng. Dan saya kadang berpikir, kok ya ada ya? Orang bayar, kalau Anda ke Bali ada namanya slingshot. Itu bayar hampir 1 juta. Kok dimasukin di kapsul, dilempar ke sana, jantungmu berhenti di ujung situ. Seneng tapi. Di video footage-nya banyak yang dilempar waktu mau di-shot, seneng. Begitu di-shot, pingsan. Tapi banyak yang mau. Itu kita. Lucu kata kita ini kadang-kadang. Jadi ayo dikontrol. Kita ini punya kemampuan. Jangan di-loss, jangan dibiasain. Ingat ya, kita itu manusia habit, makhluk kebiasaan. Setiap hari orang yang minum kopi, pasti tiap hari minum kopi. Begitu kopinya diambil, mumet, marah-marah, bad mood. Kalau Anda pakai baju, perhatikan nanti. Yang biasanya masukin tangan kanan duluan, mesti tangannya kanan duluan. Gak mungkin hari ini kanan, besok kiri. Gak mungkin, mesti sama terus. Itu makhluk kebiasaan. Masuk mobil ya sama. Kalau yang nyetir-nyetir, masuk mobil, kalau yang biasanya lihat spion kanan kiri, mesti lihat dulu. Walaupun spionnya pecah, tetap dilihat. Oh pecah, ya sudah. Tapi tetap harus. Kita nggak akan melanggar kebiasaan kita. Sama, kalau kita terbiasa untuk losing, terus lepas kontrol, setengah mati kita nanti. Jadi sudden anger ini mesti dikontrol. Dan itu di dalam kemampuan kita sebenarnya. Jadi hari ini jangan lagi ya, marah-marah terus bingung. Marah sekejap terus diterusin. Jangan kena gengsi. Lagi ngomongnya tuh terus, weh! Dia bingung, kenapa ini? Tapi karena masa, nggak sengaja. Langsung, nggak bisa begitu dong. Ntar ditanya, kenapa? Ya nggak bisa pokoknya.
Kata pokoknya itu filsafat iblis ya. Jangan hidup ini, pokoknya aku begini, pokoknya. Gak ada. Itu sudden anger. Jadi yang ini hati-hati, kontrol lah dalam kekuasaan kita kok. Yang kedua, kita pindah ke sinful anger. Sinful anger itu marah yang berdosa di dalamnya. Efesus 4 ayat 26. Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Sampai sini dulu aja. Kalau dalam bahasa Inggris dia bilang begini, be angry and yet do not sin. Kalau kita ngomong secara linguistik, disuruh be angry, berarti boleh marah atau tidak? Boleh. But yet, tapi jangan dosa. Boleh makan, tapi jangan dihabisin. Makannya boleh berarti. Marahnya boleh. Jadi kalau ada orang marah, boleh. Pendeta marah, boleh. Yesus marah, sering. Dan Yesus marah lebih serem daripada kita yang marah biasanya. Di sini belum pernah ada ku cambuk. Kes nggak pernah kata cambuk ya. Belum pernah kamu kutendang sampai jatuh tersungkur kan. Mejamu ku bongkar kan nggak pernah. Yesus melakukan itu loh. 2 kali. Nggak main-main 2 kali. Marah boleh. Tapi jangan berdosa. Berarti ada marah yang dosa. Ada marah yang tidak dosa. Nah hari ini saya mau kasih Anda 3 ujian lah. Untuk tahu, untuk menentukan, memisahkan. Ini marah yang berdosa, ini marah yang tidak dosa. Halal. Boleh marah yang ini, boleh. Jadi kalau Anda ditakut-takuti pendeta, kalau suami istri lagi berantem, dan pasti akan berantem. Nggak mungkin ada suami istri nggak pernah berantem. Kalau sampai nggak pernah berantem, itu berarti nggak kawin. Bohong-bohongan itu. Kalau suami istri berantem, terus ke pendeta. Pendeta suka ngomong begini, jangan marah. Ampuni, peluk, cium istrimu. Kalau lagi marah mau cium, digampar kamu. Marah itu real. Emosinya real. Nyata. Bukan dibuat-buat. Orang marah itu nggak bisa dibilang, jangan marah. Saya sering banget kalau lagi marah karena sesuatu, terus orang bilang, pendeta nggak boleh marah. Orang lagi ngamuk dibilang jangan ngamuk. Nggak bisa. Emosinya real. Tapi 3 ujian. Yang mana marahnya kita? Kalau ternyata kemarahan kita ada salah satu di antara 3 ini, stop it. Karena itu akan dosa yang membawa maut. Kemarahan yang membawa maut. Yang pertama, coba buka bentar ya. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini Yesus yang ngomong ya. Kata-kata Yesus pasti benar. Dia ngomong begini, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Di sini yang bukan anak tunggal siapa? Oh semua ternyata. Dan di antara semua yang bukan anak tunggal ini, yang tidak pernah marah dengan saudaranya siapa? Oh masuk neraka semua ya. Yesus ngomong, semua orang, perhatikan ya, setiap orang, siapapun tidak terkecuali, yang marah terhadap saudaranya harus, perhatikan kata, harus dihukum. Tapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, gak mungkin dan tidak akan ada orang yang tidak pernah berantem dengan saudaranya. Justru dengan saudara kita lah, kita itu banyak berantemnya. Ya karena kumpul terus, dari bayi sampai gede ngumpul terus, gimana gak berantem? Lihat terus ayat ini berarti salah dong. Salah. Makanya saya mengencourage semua orang, ya paling tidak di sini ya, di gereja ini. Kalau mau belajar firman, belajar bahasa Ibrani. Belajar bahasa Yunani, bahasa aslinya. Kalau ada waktu senggang, belajar Arab sekalian. Guys, kemarin saya mau 3-3-nya. Rontok terus alisnya. Kenapa perlu belajar bahasa aslinya? Karena Alkitab itu ditulis 2000 tahun yang lalu, gaya orang Yahudi yang lalu kepada orang Yahudi, budaya mereka, semuanya gaya mereka, bukan gaya Indonesia. Jadi jangan sekali-kali dibiasain, dimasukin ke, wah keluarga kita, nggak mungkin ini, mati kita semua. Nggak nyambung. Dan ternyata, bahayanya waktu kita baca dan kita belajar Alkitab terjemahan dari aslinya, itu suka ada yang hilang, termasuk yang ini.
Ada satu kata yang hilang, padahal ini kata penting. Yang akan merubah segalanya kalau ini dihilangkan. Ingat baik-baik, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Coba tampilin versi NSB-nya. King James-nya. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause. Without a cause-nya hilang. Lalu karena without a cause-nya hilang, semua kita neraka. Kalau terjemahan Indonesianya kan, kalau terjemahan asli Inggrisnya kan jadinya begini. Barang siapa yang marah kepada saudaranya tanpa sebab, tanpa alasan, kau akan dihukum. Kalau kita baca ini langsung kita bilang, Cengli, aku ngerti. Kita nggak akan masuk neraka. Karena kita nggak gila. Ngamuk-ngamuk tanpa sebab. Tapi begitu dihilangkan, ya ruwet jadinya. Tapi kita kembali lagi ke sini. Without a cause. Salah satu ujian. Apakah marahnya kita itu berdosa atau tidak? Adalah ada cost-nya nggak kemarahanmu itu? Ada legal standing-nya nggak kemarahan kita ini? Saya baru nangani satu kisah orang konseling. Dia ini berantem sama saudaranya gara-gara warisan. Ceritanya. Ribut-ribut, orang tuanya meninggal, ribut-rebutan warisan. Lalu dia benci sekali dengan saudaranya. Tidak mau ngomong, tidak mau nyapa. Putus hubungan begitu rupa. Terus saya tanya dong, kenapa? Salah satunya begini. Karena saya melihat papaku itu nggak adil. Dia dapat lebih banyak daripada aku. Bocengli. Benci aku, nggak mungkin ini. Marah-marah putus hubungan. Ini kemarahan yang kebodohan ini. Marah yang no cause. Nggak punya sebab. Kita ngomong fair-fairan. Itu harta siapa? Bapak betul kan? Yang berhak bagi siapa? Bapaknya, yang punya dong. Dia mau kasih ini banyak, kasih ini sedikit, salah nggak? Enggak. Terserah dia, udah harta-harta dia kok. Lalu kita marah, kenapa begitu? No cause. Kalau ini dimasukin sidang pengadilan, nggak bisa masuk juga. Nanti akan ditanya, legal standingnya apa? Yang punya harta? Tidak. Punya saham? Tidak. Ada perataan modal? Tidak. Lah terus kenapa ngomel? Uang cuma dikasih, masih ngomel. Itu kayak saya lagi punya uang, terus ku bagi. Ted, 100.000 untukmu, cash 2.000 untukmu. Lalu marah-marah. Kurang ajar. Kenapa dia 100 aku 2.000? Loh, kalau gitu balikin. Kalau nggak mau, udah dikasih marah. Nangkep ya? Karena nggak punya cost-nya, nggak punya haknya, nggak punya sebabnya. Tapi banyak orang yang marah-marah karena begini banyak. Tadi saya baru lihat di sosmed, ada orang marah-marah gara-gara artis. Lagi ngeprank ceritanya. Jadi dia ke kantor polisi, dia pura-pura ngelaporin, saya di KDRT sama suami. Padahal ternyata enggak, bohong-bohongan. Istrinya lagi di kantor polisi, suaminya lagi lihat kamera tersembunyi, ketawa-ketawa. Ketipu, polisinya ketipu. Langsung netizen panas. Kurang ajar, goblok. Itu sinful. Tidak punya legal standing. Tidak ikut ketipu. Dia bukan keluarga polisi. Dia tidak ada di lokasi. Dia nggak kenal siapa-siapanya. Si artis nggak kenal, polisi nggak kenal, semua nggak kenal. Tapi panas. Tuh dia ngajakin orang-orang. Weh bro, komen dong. Netizen 62, kita serang dia. Bodoh. Emang terus kita marah-marah, kita mau maki-maki di sosmed. Terus apa yang terjadi? Gak ada. Makin dapat duit ya. Karena makin setiap orang komen, naik dong postingnya. Makin kita mau marah, kita mau kasih, pokoknya begitu interaksi, naik terus, duit tambah banyak. Lah lucu. Lah dia yang kita ini nggak punya hak apapun. Tapi kita ikut marah. Terus ada satu komentar dia bilang begini. Hari ini semua rusak sepanjang hariku. Pagi, lihat berita, ada kerusuhan sepak bola. 127 orang meninggal. Saya udah panas. Tapi dia keluarganya nggak di situ, bahkan dia juga bukan orang Malang. Tidak ada keluarganya yang ikut meninggal. Ya kita sedih bolehlah. Tapi kan nggak sampai.
Habis marah gara-gara sepak bola, lihat ini, tambah panas aku hari ini. Hari ini semuanya rusak. Urusan apa? Nangkep ya? Kalau kau terusin marah-marahmu begitu nggak jelas, tidak pernah ya ini yang dibilang masuk neraka ya begini ini. Kau marah dengan saudaramu tanpa sebab masuk neraka, apalagi marah sama orang tanpa sebab, nggak kenal bahkan, tambah lagi. Jadi kalau kita marah tanpa sebab, tanpa legal standing, tanpa posisi yang benar, itu sinful. Stop it. Yang kedua, ujian kedua. Perhatikan, dia bilang begini. Ayatnya tetap, dibilang, whosoever is angry with his brother. Kata brother. Kalau dalam terjemahan Yunani atau terjemahan bahasa Ibrani aslinya sama. Orang. Jadi terjemahan bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang sangat detail. Kalau dia ngomong ini orang, berarti manusia, bentuknya rupanya hidup. Kalau mati, orang tapi mati nggak bernapas, bahasanya lain nanti. Kalau bentuknya orang tapi dia patung atau gambar, lukisan, bahasanya berbeda. Dan kata yang dipakai nanti adalah kata yang tepat untuk bicara orang hidup di sebelahmu. Personnya. Ada penekanan kepada personnya. Kemarahan yang berdosa yang kedua adalah waktu kita marah, fokusnya ke orang. Kita benci ke orangnya, personalnya. Tadi saya ngomong di awal, Yesus itu marahnya serem, kasar. Alkitab nulis, dia bikin cambuk. Berarti kan ini perencanaan toh. Penganiayaan berencana ceritanya. Dia bikin cambuk, terus dia pergi ke lokasi, dicari korbannya. Mana yang mau dicambuk? Kan nggak mungkin tutup mata cambuk. Dicari orangnya yang mana? Oh ini loh, yang dagang merpati nih loh. Kita cambuk dia. Alkitab nulis dia bongkar bangkirkan mejanya, uangnya kececeran semua, dicambuki orangnya. Tapi perhatikan, kemarahan Yesus bukan tertuju pada personnya. Cari si unyil, kita cambuk dia. Bukan orang yang dicari, bukan personnya, tapi dosanya. Kita bisa marah sama orang, tapi jangan benci orangnya. Case ini salah satu yang paling lama kayaknya di sini. Berapa tes? 14 tahun. Kalau ngomong ribut sama dia, berantem sama dia, tak terhitung wis. Apapun pernah aku lakukan. Ku bentak, ku maki, suara pelan tertahan tapi mengancam. Pernah. Semua pernah. Ku usir, pernah. Ku seret ya pernah. Wah semuanya pernah wis. Tapi saya nggak benci orangnya. Selesai gereja kita masih janjian mau makan bakso ntar. Tapi kalau ngomong marah. Saya nggak suka dengan apa yang dia buat. Saya nggak suka dengan respon dia. Tapi orangnya nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa bedakan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mulai ngamuk sama orangnya, benci wis. Kalau kita marah sama orang, cirinya gampang. Semua yang dia katakan salah, semua yang dia lakukan salah. Jadi kalau Anda lihat, salah, semua salah. Ini setan ini. Kita setan ini sebenarnya. Tidak ada manusia di dunia ini yang selalu salah dan semua salah, nggak ada. Dan tidak ada juga di dunia ini orang yang selalu baik, semua baik, sempurna. Mantan terindah, nggak ada. Semua orang itu ada baik, ada buruk jadi satu, plus minus. Jadi kalau kita fokus ke orangnya, kemarahan kita nggak bisa lihat dia, kita benci dia, dengar suaranya enak, mau muntah. Salahnya di kita itu. Orang yang putus cinta, orang yang cerai, terus tiba-tiba benci banget sama mantannya, mantan istri, mantan pacar, salah di kita. Ada orang yang sampai merencanakan pembunuhan kepada mantan suami, mantan istrinya. Kemarin ada kasus ditembak, untung nggak mati. Kenapa sampai begitu? Karena salah. Dia bencinya sama orangnya. Jadi kesumat akhirnya. Itu dosa yang membuat maut. Jadi hati-hati, jangan marah sama orangnya. Marah dengan tindakannya, dengan kesalahan dia, oke.
Tapi dengan orangnya, no. Nangkep ya sampai sini ya? Yang ketiga, ujian ketiga. Apakah kemarahan kita itu berdosa atau tidak, bersalah atau tidak? Kalau kemarahan kita itu mencari pembalasan dendam. Coba baca dulu. Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalas itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Do not take revenge. Apakah kita waktu marah, kita tuh selalu cari pembalasan? Kita berusaha, gimana caranya supaya kita bisa buat dia merasakan yang sama. Kalau kita mencari celah, mencari kesempatan, mencari kapan yang tepat untuk membuat dia merasakan yang sama, dosa. Itu ciri yang ketiga. Kita jadi semua yang kita lakukan jadinya terplot. Orang yang sudah merancangkan, itu hukumannya lebih berat daripada yang sekedar melakukan kejahatan. Orang yang di tengah jalan, ada orang lari-lari terus dia, gak sengaja ketabrak, ketusuk, mati. Dihukum? Iya. Tapi beda dengan, Zabdiel ada di situ. Kita tunggu dia lewat. Dia biasanya lewat sini jam 10 malam. Kita sanggung di sini, lewat kita tusuk dia. Direncanakan. Pasti hukumannya lebih berat. Bisa hukuman mati kalau di Indonesia. Sama. Secara kemarahan kita pun sama. Ada orang yang marah, Jos kamu begini. Ngomong kasar mungkin. Dosa, salah, iya. Tapi lain dengan kita dengan berencana. Jos, tunggu kau ya. Lalu kita mulai lihat kesalahan dia, kelemahan dia, celahnya di mana. Tunggu nanti akan kubalas kau. Itu jahat. Dan itu dosa. Jadi kalau Anda marah, tapi kau tidak cari pembalasan, tidak kepingin, ya nggak apa-apa marahmu. Tapi begitu kemarahanmu itu mencari pembalasan, dosa. Dan ini hati-hati. Suami istri biasa nih, sering terjadi. Suami merasa disakiti, lihat nanti ya. Suami atau istrinya ngajak ngomong, nggak dianggap, dia diem. Terus istri bilang, nanti kalau dia ngajak ngomong, lihat ntar, aku juga diem. Dia terus diem-dieman terus. Kita ini kadang kumpulan para bocil. Kita balas dia. Ada banyak, ini nggak tahu di tempat lain, tapi kalau di gereja ini, masalah pertengkaran rumah tangga utama itu cuci piring. Berantem, semua rumah tangga berantemnya cuci piring mulu. Istri marah. Habis makan, nggak mau cuci piring. Nggak ikut masak, nggak ikut motong, nggak ikut belanja, nggak ikut ngapa-ngapain, cuman makan, masih nggak mau cuci piring. Suami langsung emosi. Ngomong kalau nggak terima, gue beli juga bisa di luar. Gara-gara cuci piring. Terus istri bilang, ya udah nggak usah dicuci, nggak apa-apa, gue juga nggak mau cuci. Lihat nanti. Seminggu itu kayak kuburan nanti di situ. Tikus datang, semua datang. Ada salah satu, tidak sebut nama. Ada salah satu di antara kita yang sampai berminggu-minggu itu nggak dicuci, numpuk. Itu sampai udah berkerak, di dalamnya ada apa kita nggak tahu. Ada yang gerak tapi nggak tahu apa itu. Saking, dan saya nanya, kenapa nggak dicuci? Tanya dia. Tapi bilang, ya dia yang nggak mau guys. Tapi tahan, kita tamu yang datang udah aromanya. Dia tinggal di situ setiap hari, tahan demi harga diri. Nggak apa-apa, gue hirup ini gas beracun. Lucu loh. Nangkep ya maksudnya Bapak Ibu ya. Jangan dibiarin. Jangan cari pembalasan. Apa yang dia buat kita balas dia. Judgment. Akhirnya. Sinful anger, hati-hati. Kalau ini terjadi, bertobatlah. Harus punya hati besar. Satu di antara tiga ini aku. Berarti sinful. Dosa. Marahmu itu berdosa. Minta ampun sama Tuhan. Bertobat. Tuhan tolong aku. Minta ampun sama orang yang jadi korbanmu ini loh. Selesaikan. Supaya kita jangan jatuh dalam penghakiman. Yang ketiga, ada namanya stubborn anger. Kepala batu marahnya.
Stubborn anger itu kemarahan yang awet, berhari-hari marah terus, bertahan lama, panjang dan lebar marahnya. Coba baca bentar. Efesus 4 ayat 26 yang tadi. Coba tampilin. Efesus 4 ayat 26 yang tadi. Nah, apabila kamu jadi marah, janganlah berbuat dosa. Lalu perhatikan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi, boleh marah? Boleh. Tapi syaratnya 1, jangan berdosa. 2, jangan sampai matahari terbenam. Nah, ingat, balik lagi. Terus orang nanya begini, terus kalau marahnya baru mulai malam gimana? Berarti bisa sampai besok dong? Wrong. Kenapa? Karena balik lagi, Alkitab kita ditulis bukan gaya Indonesia, gaya WIT, bukan. Bukan gaya Greenwich, bukan. Alkitab kita ditulis dengan gaya orang Yahudi. Orang Yahudi itu percayanya begini. Kita kembali ke Kejadian pasal 1 ya. Alkitab nulis begini, waktu penciptaan Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berarti siang apa malam? Ada terangnya, berarti siang apa malam? Siang. Setelah siang, lalu Alkitab nulis begini, lalu Tuhan melihat semuanya itu, berarti masih siang atau masih malam? Masih siang dong, masih terang. Lalu Tuhan melihat semuanya itu dan ia berkata, melihat semuanya itu baik, maka ia berkata, semuanya ini baik. Itulah hari pertama. Hari pertamanya berarti siang apa enggak? Enggak. Jadilah terang, siang dong. Dia lihat siangnya. Oh. Sampai siangnya selesai, kan dilihat itu sama-sama selesai toh? Dilihat siangnya selesai, semuanya itu baik. Itulah hari pertama. Berarti mata sudah berubah belum? Sudah menjadi gelap belum? Sudah dong. Makanya orang Yahudi itu ngomong permulaan hari itu bukan jam 5 subuh. Tapi waktu matahari terbenam, itu loh permulaan hari. Jadi kalau dimasukin gaya kita Greenwich Indonesia, kita bingung-bingung sendiri kenapa begini, kenapa begitu. Jadi kalau Anda marah, Anda bilang, aku malam baru mulai marah. Tadi gimana? Sebelum besok berarti. Kelarin. Ada timeline, deadline yang, ada jendela yang Anda boleh marah. Tapi ada jendelanya. Jadi jangan stubborn anger, terus-terusan. Nanti kalau Anda sudah menikah, kalau masih pacaran, biasanya tidak terlalu stubborn. Tapi begitu menikah, ini luar biasa ntar. Kita balik lagi ke tragedi cuci piring. Begitu ada satu kejadian, istri atau suaminya ngomong, nyolot, marah. Nanti lihat, malam, waktunya tidur, tiba-tiba bisa kayak ada Musa lewat. Di ranjang bisa ada jalur tengah, tidak boleh dilewati. Begitu istrinya begini mau lewat, jangan sampai kesentuh dia, haram. Malu kalau sampai kepegang. Jadi satu ngadep sana, satu ngadep sono. Pura-pura cool, gak butuh aku. Disengaja dengan perencanaan, kembali lagi, direncanakan bagaimana caranya supaya dia terlihat cool, kuat, tidak butuh. Besok pagi, kalau udah malamnya nggak sentuhan, karena pisah ranjang ada Musa di tengah-tengah. Besok pagi, suami biasanya nggak bisa masak. Nungguin di meja makan. Terus suami bilang, masak aja sendiri, enak aja. Terus suami langsung, gue beli GoFood. Sehari 2 hari nggak apa-apa. Tapi lihat, begitu dimulai rencana planningnya, itu nggak akan kelar dalam sehari. Akan terus lanjut. Pagi mulai begitu, siang juga akan sama nanti. Malam, wah sama. Apalagi sinful anger direncanakan, dibales. Kok nggak bikin aku makanan ya? Nggak tak kasih uang belanja ntar. Lihat, siapa yang kuat? Siapa yang bertahan? Siapa yang menang? Terus lanjut, terus. Istri nggak dikasih uang belanja, nggak, ku cuci kolormu. Lihat nanti. Besok suami bangun, bajuku mana? Semua kotor.
Dia balas lagi, oh begitu caramu ya? Ku ganti kunci pintu. Baterai remote dicabuti semua. Lihat nanti, ribut, panjang, stubborn. Dan kemarahannya jadi kreatif lama-lama. Ada saja ntar, botol minum diseretin sampai biar dia mati kehausan. Ada, panjang nanti, hati-hati. Jadi kita belajar ngerti dulu. Stubborn anger itu panjang, terus. Jangan lewat, berganti hari, jangan. Kalau mulai berantemnya siang, jangan sampai sebelum sore hilang. Ingat, kembalinya kan permulaan hari itu di sore. Jadi jangan di situ, habisi, cepetan selesaikan. Kalau kita bisa ngerti ini, bahayanya stubborn anger, kita baru bisa mengerti arti tulisan Paulus. Bentar. Coba baca bentar, Efesus 4 ayat 31. Efesus pasal 4 ayat 31. Indonesia please. Segala kepahitan, perhatikan ya, ini ada koma banyak, perhatikan satu-satu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kalau kita baca sekilas, pahit, geram, marah, tikai, fitnah, itu semua kayak sama. Padahal tidak, itu beda sekali. Coba tampilin Inggrisnya tadi. Get rid of all bitterness. Lalu koma. Rage and anger jadi satu. Brawling and slander jadi satu. Along with every form of malice. Paulus itu menjabarkan rute kemarahan sampai kehancuran itu dari mana? Bitterness. Yang pertama dia bilang. Bitterness itu satu perasaan. Waktu kita nggak suka sama seseorang atau sesuatu keadaan, apa yang orang ngomong atau orang buat, kita bitter, kita pahit. Kita mulai mikiri, oh dia ngomong ini tadi sama aku, dia nyepelein aku, dia menghina aku, dia begini begitu. Kita mulai mikirin, kita mulai ngeresapin, memasuki, menghayatinya. Benci, pahit. Orang jadi musuh itu permulaannya mesti karena pahit dulu. Dan pahitnya orang tidak selalu karena fisik. Bisa karena omongan, bisa karena tindakan, dicuekin, diapain. Bitter. Bitter, kalau orang sudah bitter, ingat kemarin ya, better sama bitter bedanya di mana? Huruf I. Huruf I bahasa Inggris artinya saya, I. Kita menentukan bedanya. Kalau bitter itu tidak di-get rid, tidak disingkirkan, efeknya rage and anger. Rage itu apa? Rage itu emosi di dalam sini loh. Yang tadi kita bilang ada panci isinya air dipanasi sampai meletup. Ya itu rage. Di dalam hati tuh, panas menggelora, bitter. Dia kurang ajar banget. Dia ngomongin aku. Kok tega-teganya dia memperlakukan aku seperti itu? Kok dia begini, dia begitu? Orang mulai nggak bisa tidur, kepikiran, marah, nggak fokus, nggak konsen, benci. Rage. Kalau sudah rage, keluarnya jadi anger. Apa bedanya rage sama anger? Rage itu di dalam, anger itu keluar dari tindakan. Kita mulai tendang kucing, itu anger. Kita tonjok pintu. Ada loh kemarin, orang gereja kita juga, tidak sebut nama. Marah sama istrinya, nonjok pintu. Cuman kalau di film-film, nonjok pintu, pintunya bolong. Ini enggak, aduh. Ke rumah sakit, di plester semua, retak. Marah, nonjokin pintu marah, banting piring, semua dibantingin, dirusak. Dia yang marah, dia banting piringnya dibantingin semua, dia juga yang beli, dia juga lah bayar lagi. Tebus itu piring. Bodoh banget ini. Tapi terjadi. Kemarahan itu keluar. Itu rage sama anger. Rage di dalam, anger keluar. Kalau sudah keluarnya anger, sudah termanifestasi, akan jadinya brawling sama slander. Brawling itu arti dalam terjemahan Yunani aslinya, itu dibilang sebagai shouting loud. Ngomongnya mulai kenceng. Makanya orang kalau lagi bitter, pahit, marah, mesti bentak. Kamu nggak tahu ya, kamu begini. Padahal jaraknya dekat, tapi dibentakin terus.
Suaranya tinggi, suaranya kenceng. Karena ini adalah rutenya dari bitter, rage, anger, brawling. Ngomongnya keras. Kalau ngomongnya sudah keras, keluarnya ke slander. Slander itu dalam terjemahan Yunani-nya dibilang sebagai insulting, nyakitin. Setiap orang yang berantem itu dengan sadar, sebenarnya ya, dengan sadar dia sengaja memilih kata-kata khusus, kata-kata spesifik yang akan dia keluarkan kepada lawan bicaranya yang menyakiti dia. Tujuannya satu, ditusuk, disakiti dia dengan kata-kata itu. Kalau suami istri berantem, biasa nih, coba lihat. Yang istri nanti kalau berantem, dia mungkin sudah kalah, lalu dia akan begini nanti. Dulu ya, kamu berbuat ini sama si C, kamu selingkuh, aku ampuni. Kenapa kamu begini? Dasar manusia mesum. Dia pilih kata-kata yang khusus dari seluruh perbenaran memori otaknya, dipilih yang mana yang pernah dia buat salah, kita keluarkan, kita jadikan peluru, kita tembak dia. Kalau Anda pernah berantem, jujur coba dipikir, apakah di tengah berantem itu kau pilih kata-kata yang menyenangkan? Ganteng banget kau, Teddy. Nggak mungkin. Betul kan? Kita sengaja memilih. Padahal kadang itu suami istri loh. Suami istri itu katanya ikatan cinta. Kalau nggak cinta nggak menikah. Tapi begitu suami istri yang cinta itu menikah dan berantem, tetap kata-katanya tajam. Kenapa? Karena itu kata-kata pilihan. Yang sengaja memang dipilih. Dari sekian banyak kata-kata di otak dia, semua pengetahuan dia keluar dicari. Yang paling nancep yang mana? Yang paling nyakitin mana? Ini yang cus. Terus balik lagi ke sinful anger. Saatnya diserang. Emang cuma kau yang bisa begitu? Aku juga. Dia ngomong lagi yang lebih sakitin. Terus-terusan pedang-pedangan akhirnya. Jadi hati-hati. Dari brawling, dari ngomongnya kencang, insulting. Kalau sudah insulting, ujungnya malice. Malice itu adalah, terjemah Yunani aslinya bilang begini. Malice itu hasrat yang kuat untuk menyakiti. Jadi orang kalau berantem terus-terusan gak kelar-kelar, dibiarin. Lama-lama, Anda baca nanti di koran-koran. Koran sudah gak ada ya hari ini. Di sosmed kah? Di portal-portal berita, bacalah. Akan ada banyak suami bunuh istri, istri bunuh suami, bunuh orang tua bunuh anak. Kenapa? Karena malice. Kemarahannya diterusin terus sampai di malice ujungnya itu hasrat yang kuat untuk menyakiti. Menyakitinya fisik. Kemarin ada satu kisah, nama tidak usah disebut. Hampir seorang anak yang budiman, yang baik hati, hampir dikepruk sama mamanya. Hampir mau dicekik lah, diapain. Kenapa? Melis. Dan balik lagi runtut, coba ingat baik-baik. Dari pahit, terluka, dipikiri, masuk ke rage, panas. Ini ada waktunya ntar, nggak mungkin langsung dalam 1 jam, nggak. Biasanya ada waktunya. Nanti mungkin sehari, 2 hari, rage, memboil, mendidih, marah, ngomong keluar kenceng, ngomongnya nyakitin, melis. Kepingin menyakiti dengan fisik. Hati-hati. Betapa bahayanya stubborn anger ini. Kalau Anda terusin, nyawa jadi taruhan loh. Dan ini sering terjadi. Jadi jangan bilang, itu orang lain, aku gak mungkin bunuh istriku. Banyak orang membunuh pasangannya dengan tanpa sadar, tanda kutip. Saya kemarin sempat tinggal di satu apartemen di Kelapa Gading sini, gak usah sebut namanya. Lalu di tengah-tengah lagi saya di situ, polisi berdatangan. Digerebek satu unit ceritanya. Saya nanya dong, ada apa? Ada seorang bapak bunuh anaknya. Anaknya umur berapa? Umur 2 tahun. Diapain? Diangkat, dilempar ke tembok sampai pecah kepalanya. Terus kan saya nanya dong, saya adalah salah satu orang yang ikut nongkrong di situ di kumpulan keramaian itu. Mencari tahu, kenapa? Saya juga ikut lihat-lihat. Saya nanya dong, bro, ada apa?
Kenapa kok bisa begitu? Singkat cerita, ketahuan begini. Anaknya ini nangis. Nggak berhenti-berhenti, nggak tahu kenapa. Pokoknya nggak berhenti-berhenti. Mamanya lagi turun ke bawah cari makanan. Si bapak di atas sendiri sama anak itu nangis. Dia lagi stres, lagi punya masalah, mungkin kerjaannya atau apanya nggak tahu. Disuruh diam, nggak mau diam, digepuk. Menangis tambahan. Dipukul lagi, tambah nangis. Diangkat, dimasukin di ranjang. Nangis tetap tertahan tapi nangis. Buak, mati. Lalu dia mengaku begini, aku tidak berniat. Dan saya yakin, dia memang nggak niat. Tidak ada orang tua yang berniat, aku pengen punya anak, nanti umur 2 tahun pengen ku pecahin di tembok. Nggak ada. Tapi ini yang saya percaya. Dia tidak niat. Tapi melis. Kemarahannya diterusin, dihayati, diresapi, dikasih makan, diteruskan. Sampai di melis, hasrat kuat menyakiti. Terjadilah. Dia sudah tidak lagi menguasai dirinya. Jadi, kalau Anda hari ini ada yang berantem, terus sampai lebih dari sehari kau ribut berantem, beresin. Kalau kau terusin, melis ujungnya, serem sekali. Ini ada istriku, nanti tanya. Saya tipe orang yang kalau berantemlah sekarang, ribut besar sekarang juga. Jangan nanti, saya nggak seneng nanti. Kalau dia tipe begini, kita tenangkan diri dulu masing-masing, nanti kita ketemu 3 jam lagi. Nggak usah ketemu sekalian kalau begitu caranya. Punya masalah, kejadian sekarang, beresin sekarang. Kelar, baru pisah. Kenapa? Kalau enggak, stubborn. Tunggu 3 jam lagi, belum tenang, tunggu. 6 jam lagi, tunggu besok. Besok, stubborn. Akan terus jalan. Jadi kalau ada masalah, selesaiin. Jangan sempat-sempatnya, berantem, pusing. Udah, aku mau pergi dulu. Keluyuran sama temennya, itu merusak sekali. Ingat ya, kalau sudah menikah, jangan pernah keluar dari rumah. Jangan pernah minggat dari rumah. Ini BPN umum ini. Kenapa? Setiap orang yang keluar dari rumah, itu pasti akan dihukum. Pasti. Sama Tuhan. Itu ibarat kita naik kapal. Di tengah kapal ada badai besar. Rumah tangga kita goyang, hubungan kita goyang, luar di ujung tanduk. Terus kita bilang, aku gak tahan, loncat. Keluar, mati langsung sekejap. Di tengah badai, jangan loncat dari kapal. Tambah mati. Di tengah badai, bertahanlah di kapal. Di situ ada kemungkinan kita hidup. Ada kemungkinan kita bertahan sampai akhir. Tapi kalau keluar, ya pasti mati tak? Jadi jangan pernah keluar dari rumah. Jangan pernah keluar dari covernya. Itu yang namanya stubborn anger. Jadi jangan ditahan, jangan lama. Ayat 32-nya, di bawahnya persis. Dia ngomong begini. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak stubborn anger? Disuruh ngampuni. Ini gampangnya ya, disuruh ngampuni. Jangan ngotot. Nggak bisa, kalau gak dia duluan aku nggak mau. Nggak kelar-kelar. Kalau tidak ada satu yang mulai, nggak akan kelar. Dan kalau nggak ada yang mulai, kita ini kadang berpikir begini, aku nggak akan minta maaf biar dia menderita. Percayalah sesuatu, namanya orang Alkitab dari zaman dulu sampai sekarang ngomong begini, ada 2 itu jadi 1. Orang menikah. Kalau satu menderita, satu ini juga sama, percayalah. Ini kalau versi BPN ntar tambah serem nanti. Kesalahan satu orang itu ditanggung satunya. Makanya dibilang 2 jadi 1. Jadi ampunilah, belajar ngampunin. Toh orang yang nyakitin kita ajak berantem, toh suami sendiri, istri sendiri kok. Ini kalau udah menikah ya. Orang yang harusnya paling dekat yang kita cintai, dari sekian juta manusia di muka bumi ini, aku memilih dia menjadi istriku. Tapi kalau berantem, aku paling benci juga sama dia. Nggak masuk akal, nggak cingli ini. Ini sudah nggak masuk akal. Karena kita dikuasai oleh kemarahan, sudah bukan akal yang bekerja. Jadi, hilangkan. Jangan marah lama-lama. Jangan ditahan, ampuni. Kita keluar dari stubborn anger. Ini bahaya sekali. Jenis kemarahan keempat.
namanya righteous anger. Ini yang benar. Marah, silakan. Kalau Anda marah yang ini, masuk surga. Efesus 4 ayat 26, yang tadi, balik lagi. Dibilang be angry and yet do not sin. Boleh marah, tapi jangan dosa. Dan jangan sampai lewat matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Jadi boleh marah. Nah, boleh marah itu marah apa, San? Ini yang dibilang right. Boleh marah, silakan. Coba buka ya, kita baca satu kisah ya. Yesus melakukan ini. Yang be angry, ya ini dia. Markus 3 ayat 1. Markus 3 ayat 1 sampai 5. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau yang menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Tetapi kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka ini orang Farisi ahli Taurat ya. "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Perhatikan baik-baik ayat 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangan orang itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang begini, Jesus, he looked around at them in anger. Perhatikan ya, dia marah, Yesus marah. In anger, lalu ada kata sifat yang lain yang ditekankan, and deeply distressed. Sangat marah dan sangat kecewa at their stubborn heart. Kenapa ada kata-kata spesifik stubborn heart? Karena orang Farisi sama orang Saduki ini, mereka itu sudah lewat dari matahari terbenam, berhari-hari dia lihat orang yang sakit tangannya, yang mati tangannya itu tidak ngapa-ngapain, tidak diobati, tidak diapa-apain, dibiarin. Stubborn anger, marah terus berhari-hari. Lalu Yesus ini yang ditulis, anger and deeply distressed at their stubborn heart. Dia marah, tapi perhatikan, Yesus tidak marah sama orangnya. Dia nggak bilang begini, and Jesus looked around them in anger and deeply distressed at them. Enggak. Yang Yesus marah bukan them, bukan orangnya, tapi stubborn heart-nya. Ini righteous anger. Ingat ya, kalau sinful tadi apa cirinya? 1, no cause. 2, focus on person. 3, seeking revenge, cari pembalasan. Yesus tidak semuanya. Dia marah, deeply distress, tapi at their stubborn heart. Jelas yang dia marah yang mana, bukan orangnya. Nah, ini kita belajar. Ini jenis kemarahan yang perlu, harus dalam diri anak Tuhan. Tapi kita belajar sesuatu. Waktu dia marah karena dosa, itu kemarahan yang tepat. Jadi jangan diam saja. Anakmu nanti kalau punya anak diganggu orang, ya jangan diam aja. Jangan pakai prinsip firman. Jangan kita bilang, aduh anakku ditonjok anak tetangga. Gak apa-apa dek, kasih pipi kirinya dek. Gak begitu. Marahlah, lindungilah dia. Karena anakmu tidak punya perlindungan. Kecuali kita. Kalau anakmu salah, hukumlah. Jangan, gak apa-apa, ya gak apa-apa. Saya kasih Anda cerita ya. Dulu banget. Dulu ini, mungkin hampir 10 tahun yang lalu kejadian ini. Ada satu anak pendeta. Anak pendeta ini. Baik banget. Di rumah, baik. Baca Alkitab, hafal firman. Tapi di sekolah, berubah. Sampai satu kejadian, orang tuanya ditelepon sama gurunya disuruh datang. Begitu orang tuanya datang, pendeta orang tua nih. Begitu datang ke sekolah, kaget. Anaknya nusuk pensil ke pipi temannya sampai tembus. Dia ngomong, gak mungkin. Bolang kok gak mungkin. Kenapa? Karena orang tuanya asas kasih.
Anaknya di rumah punya anjing, cucuk. Dia bilang, nggak boleh, ya. Begitu ketusuk ini terus mau ngapa? Kita ini kadang pinter, kalau Alkitab ngomong memang, kita ini pinter menilai tanda-tanda alam ini. Oh, kalau mendung mau hujan, kalau terik cerah. Tapi kita nggak pinter menilai tanda orang sama tanda zaman. Orang tua, anaknya, ada loh banyak ini. Anak kecil ketemu papanya, pak! Ditampeng lah, dikeplak, digebuk. Lalu orang tua cuman, aduh gak boleh begitu, sakit loh. Kamu mau digituin? Enggak kan? Gak boleh. Nanti tunggu. Makin umurnya gede, dia bukan lagi pakai tangan kosong nanti. Pakai benda. Kita jangan biarin. Anda perlu punya kemarahan waktu anakmu dikuasai dengan roh yang lain. Kalau bahasa orang dunia sekarang, modern parenting, tantrum. Dan itu dimaklumi. Ya tantrum gimana dong? Aduh. Bahasa tantrum itu baru keluar modern loh. Di zaman tahun 2000-an itu baru ada istilah tantrum. Sebelum itu, apa istilahnya? Liar. Kenapa? Karena tantrum itu bukan sesuatu yang keluar dengan sendirinya, dengan perkembangan zaman atau perkembangan anak, tidak. Tantrum itu adalah sebuah pembiaran. Anaknya nangis-nangis karena kita good parent dalam tanda kutip. Aduh, nggak boleh begitu ya, bet. Ya terus anaknya akan berpikir, aku nangis, aku marah, aku nendang, orang tua aku takut, aku dituruti. Ini cara yang efektif. Dia kepingin lagi, Pak es krim. Gak boleh. Dapat es krim. Lalu dia akan, besok kita lakukan lagi. Pak, aku mau kuda. Pak bilang, gak boleh. Terus begitu. Dan bertambah umur anak, bertambah kekuatan dia, bertambah besarnya dia, bertambah akalnya, tambah serem ntar lama-lama. Kita perlu punya kemarahan. Ada firman loh. Alkitab ngomong, nggak usah pakai terjemahan bahasa Yunani, Ibrani segala macam. Alkitab ngomong begini, kalau kau mengasihi anakmu, kau hajar dia. Jangan dihalus ya. Oh, itu diajar Pak. Bukan, pakai hajar. Yesus juga ngomong, kalau kau dihajar, bersukacitalah, gembira. Kenapa? Karena Tuhan menganggapmu anak, kata firman. Kalau kau tidak dihajar, kau adalah anak-anak gampang. Nah sama, dengan konsep itu kita harus ngerti, anak kita semua pasti akan kena hajar. Cuman siapa yang menghajarnya? Jangan dihalusi ya, bukan mengajar loh. Ingat baik, ada siapa yang hajar? Kalau saya memilih, mending aku yang hajar dia. Daripada dihajar orang di tengah jalan, gak ngerti, gak karuan ntar. Jadi kita perlu punya kemarahan. Anak saya diperlakukan tidak adil di sekolah. Saya setiap tahun sekali rutin aku ke sekolah. Ngamuk ntar. Tanya dia ntar. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang salah, ya jangan diem dong. John Maxwell, ini penutup terakhir. John Maxwell, dia tuh ngomong suatu hari. Seorang pemimpin yang hebat, tahu John Maxwell ya? Itu seorang pakar leadership nomor 1 di dunia saat ini. Dan orang Kristen juga anak Tuhan. Dia ngomong, salah satu kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah mampu marah. Jadi kalau Anda nggak mampu marah, you cannot lead. Dan kemarin saya baru dikasih, istriku ada kasih satu interview. Jadi ada satu pembunuh sama pemerkosa, pedofil ceritanya. Yang paling kejam di sepanjang sejarah Amerika. Ceritanya ini. Nah, dia ini suatu ketika selesai menjalani hukuman, ada satu reporter, ada satu stasiun TV yang berhasil wawancara dia. Dan wawancara itu dibilang sebagai wawancara terseram sepanjang sejarah. Di dalam
interview itu ditanya, reporternya nanya, bagaimana cara kamu memilih korban anak-anak itu? Pedofil kan. Lalu dia salah satu bagiannya, dia ngomong begini, waktu saya memilih dan menentukan calon korban, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. 1, kalau anak ini punya orang tua yang kira-kira mengancam, saya tidak akan pilih dia jadi korban. Ditanya dong, ngancam itu apa? Yang orang tuanya melindungi anaknya, yang marah waktu anaknya diganggu, saya tidak akan pilih dia. Jadi kalau dia lihat, ada Elol diganggu temennya, terus papanya bilang begini, lawan, korban, langsung masuk dalam list calon korban prospektif. Kenapa? Orang tuanya tidak marah, nggak apa-apa, not a threat kalau bahasa dia. Bayangkan sebuah kemarahan ternyata bisa mempengaruhi apakah nasib dia akan jadi korban atau tidak. Apakah dia akan dibunuh atau tidak. Hanya karena orang tuanya marah atau enggak. Saya bukan ngajari jemaat kayak Lim, gebuk anak, enggak. Ini jangan dipelintir ya ntar. Saya bukan bilang semua orang tua jadi jahat, kejam, tidak. Tapi disiplinlah. Kalau perlu marah, marahlah. Kalau tidak perlu marah, jangan marah-marah. Jadi masukin yang pas dalam hidup ini. Ya. Jadi ada 4. Ada apa tadi? Ya, benar. Sudden anger, kemarahan yang tiba-tiba. Ada sinful anger, kemarahan yang berdosa. Ada stubborn anger, yang terakhir righteous. Marahlah yang righteous. Punya cause, punya alasan, punya sebab, bukan marah sama orangnya. Kau tidak cari revenge, kau cari kebenaran. Jangan mundurlah kalau Anda nggak salah. Belalah kebenaranmu. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Yesus marah, ya, tapi kemarahan Yesus right, benar. Jadi hari saya berdoa, jangan lagi Anda bingung-bingung sendiri. Orang Kristen marah gimana, ntar apa kata orang. Biarin aja orang ngomong. Yang penting Anda ikut firman, semuanya clear. Amin. Kita bagi berdiri sama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Kita siapkan hati juga buat perjamuan kudus. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan